3 paparan ini barangkali ada komentar atau mungkin insight ya yang bisa diberikan oleh Prof. Didin. Kami persilakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Irani, Dr. Fahru, Prof. Arya, moderator, dan para hadirin semua, saya sangat bahagia sekali mendengarkan satu uraian. Rasanya Mas Fahru, Pak Arya, Pak Irani, kita berada di Eropa ya, yang satu lingkungan yang mungkin bisa seminggu berapa kali kita menikmati sebuah perdebatan teoritis, empiris dengan berbagai eksplorasi yang dalam ya. Hari ini saya menikmati lagi nih di kala saya sering kita kan sama-sama tiap hari kadang-kadang webinar bisa sehari 3 kali dan sebagainya, tapi umumnya kita sedikit agak baper ya karena yang dibahas adalah soal nasib nyawa teman-teman bangsa kita dan kemudian nasib ekonomi yang sudah sangat sangat terpuruk gitu, dicampur oleh hoax-hoax yang kadang-kadang banyak yang memprovokasi masyarakat untuk tidak rasional. Jadi saya kira Mas Fahru tadi sedikit saja saya jadi sudah dijawab juga oleh Pak Arya. Kami ini tandem dengan ada satu pembimbing lain, sudah belasan ya, Prof. Arya membimbing mahasiswa yang lokal ekonomi, banyak sekali membuktikan embedded teori dari para teoritisi yang non mainstream. Bahkan salah satunya juga sudah pakai kuantitatif. Ketika Dr. Sofian Syab misalnya melihat tentang politik dan ekonomi lokal di Sulawesi Tenggara, sudah memakai Gini rasio perbandingan timbangan makro maupun antar etnis, ya. Dan bagaimana satu game yang berbasis moral atas sub etnis di Sulawesi Tenggara, tapi kemudian ada nilai-nilai yang produktif yang disumbangkan kepada masyarakat secara regional. Sangat menarik dari temuan-temuan yang proven dari para mahasiswa sosiologi, tapi memang ada bau ekonomi makro dan mikronya, bahkan yang meso. Nah, jadi anjuran supaya ada Nusantara Ekonometrik sudah ada embrionya dari Mas Fahru tadi ya. Sama dengan anjuran dari Dr. Prasyanto, Rektor Unika Atmajaya. Jadi kalau bicara koperasi misalnya, bagaimana ada digital koperasi, bicara yang lebih ini. Tapi yang saya agak terhenyak tadi, anjuran jangan masuk kepada Mas Fahru itu menggarisbawahi, jangan masuk kepada bukan kontroversi ya. Tadi itu istilahnya itu saya setuju sekali itu. Paradoks. Tidak dengan paradoks, karena begini, saya juga lama itu ketika dialog dengan para mahasiswa dan saya memberikan kuliah bahkan di seminar-seminar di berbagai tempat, saya mengatakan bukan tidak ada relevansi dan manfaat teknokratisnya pendekatan liberal itu. Bagaimana kita ingin memahami pengaruh pasar modal ya
yang sudah lebih dari 80.000 triliun dan ada sekian pelaku ekonomi, dan kemudian mereka juga mengalokasikan likuiditasnya dari kalangan konglomerat ini di daerah-daerah. Jadi untuk mengetahui bagaimana yang disebut tapering off gitu, itu kan teori liberal yang bisa kita pahami. Cuman tidak menjadi ideologi makro Indonesia, yang itu yang bahaya. Itu satu. Jadi saya setuju tidak membahas paradoks, tapi membahas sebuah dialog konstruktif antar teori yang tahu keterbatasannya dan tahu relevansinya. Di negara mana dia punya relevansi dan kekuatannya, tetapi mungkin di daerah lain menjadi tidak relevan. Itu harus diidentifikasi secara sangat tajam dan ilmiah. Itu ya kira-kira dari Mas Fahru dan Prof. Erani ya. Ini sudah lama kita sering kerjasama. Ada buku yang kita susun bersama, cuman saya masih mempertahankan format yang itu mohon maaf, tentang ekonomi Pancasila ya. Saya kira tadi saya kuliah berapa tahun itu dirangkum dalam Enggak, Pak. Banyak temennya, Pak. Ekonomi kelembagaan yang dalam waktu singkat saya menjadi jauh lebih paham sekarang. Dan sangat relevan deh, Mak, semua uraian tentang kelembagaan-kelembagaan ini, dan saya setuju bahwa Nusantaronomics akan sangat membutuhkan basis-basis teori yang approach-nya adalah institutional economics. Saya setuju sekali. Jadi ini adalah sebuah nanti saya setuju bahwa anjuran harus ada kerjasama antar universitas. Mungkin ada IPB, ada Brawijaya, ada UPN, ada Unika Atmajaya yang bisa membangun apa yang disebut dengan Nusantara School of Economics dengan basis ekonomi kelembagaan, heterodoks, dan buku kecilnya dari Mas Fahru tentang heterodoks itu bisa menjadi tawaran kepada perguruan tinggi bagaimana memahami keterbatasan mainstream economic teori itu. Alam globalisasi di mana financial driven telah menjadi dominasi di dalam kegiatan seluruh negara. Padahal kita ini ingin membangun sebesar-besaran kemurahan rakyat. Maka heterodox ekonomi itu yang akan sangat relevan. Dan dikunci tadi dengan Prof. Arya yang terima kasih sekali, beberapa contoh dari mahasiswa kita yang dibimbing justru telah proven bahwa lokal ekonomi yang menjadi disertasi para dokter itu sebagian sudah memenuhi anjuran-anjuran baik Prof. Erani maupun Dr. Fahru. Dan Pak Arya tentu saja kita di IPB akan terus membangun sebuah Nusantara School of Economics. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas komentarnya. Ini memang semakin menarik semakin ke sini ya, diskusi-diskusi tentang Nusantaronomics ini. Dan kita tunggu seri-seri selanjutnya. Baik, Bapak Ibu semua, saya lihat memang banyak sekali pertanyaan. Namun sebelum saya bacakan, barangkali ada yang ingin menyampaikan secara langsung pertanyaan-pertanyaannya. Silakan. Jika ada yang ingin menyampaikan secara langsung, Bapak Ibu bisa raise hand dan kemudian on cam. Kalau nggak ada, saya akan bacakan beberapa. Ini ditujukan untuk Prof. Erani. Ya. Pertama dari Kamal Reza, kondisi ekonomi yang paling pas saat ini, paling pas diaplikasikan di Indonesia ya, pada era milenial gitu. Apakah sistem ekonomi Nusantara, ekonomi Pancasila, atau ekonomi terbuka? Yang saya pikir nanti bisa juga dijawab oleh para pembicara yang lain. Yang kedua dari
Pleharyana Priyatna, ini ada juga di chat ya, dari ESL-IPB, juga Institutional Analysis and Development. Di chat dia menuliskan bahwa terpengaruh oleh prinsip good governance untuk menciptakan good quality pada sebuah kelembagaan. Indikator apa saja dalam Nusantaronomics ini yang menerapkan ekonomi heterodoks, memberikan dampak pada kelembagaan di tingkat pemerintahan Indonesia. Ini saya kurang menangkap ininya maksudnya. Mungkin Pak Pleharyana bisa langsung mengungkapkan ini pertanyaannya. Selanjutnya dari Mas Iwan Nurhadi. Ini mungkin 3 penanya dulu, nanti setelah itu baru sesi selanjutnya. Dari Mas Iwan Nurhadi, untuk Prof. Erani juga. Pada level kebijakan mana idealnya ekonomi yang mempertimbangkan struktur masyarakat? Dari Prof. Erani menyinggung tentang struktur masyarakat. Nah, pada level kebijakan mana idealnya untuk kita mempertimbangkan struktur masyarakat, etnisitas, dan kelembagaan ekonomi lokal, sehingga dapat dioperasionalisasikan. Bila kebijakan ekonomi secara nasional sulit diperoleh pada titik optimum. Nah, ini pertanyaan untuk Prof. Arya, mohon penjelasan lebih lanjut tentang teori agregasi dan konsekuensialisme dalam hubungannya dengan ekonomi Nusantara. Itu Prof, mudah-mudahan bisa ditangkap nih. Untuk Prof. Fahru, ini mungkin nanti dijawab secara bersama aja. Untuk Prof. Fahru mungkin sudah ada juga di chat itu, secara teori Nusantaronomics fokus pada kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Hal tersebut sudah diterapkan oleh Presiden melalui lini-lini kebidangan jajaran kabinet dan menteri-menterinya dengan membuat kebijakan prioritas nasional, di mana visinya mensejahterakan tingkat masyarakat. Apa bentuk konkret implementasi Nusantaronomics yang sudah ada saat ini dalam perspektif sosial dan lingkungan, di samping kendala pandemi, isu hoax yang menjadi gap efektivitas peran pemerintah dengan adanya keresahan di masyarakat. Mungkin itu saja dulu, Bapak Ibu bisa, Bapak-Bapak semua ini, Bapak-Bapak bisa dijawab. Mudah-mudahan pertanyaan bisa ditangkap. Itu sebenarnya ada juga di chat ya, bisa dilihat sendiri. Nah, nanti mungkin kalau misalnya belum jelas, Bapak Ibu yang tadi mengajukan pertanyaan bisa langsung mengungkapkan pertanyaannya. Silakan, siapa dulu yang ingin menjawab? Ini Monggo, Prof. Moderator yang berkuasa. Oh gitu ya. Monggo, karena pertanyaan dari Prof. Erani paling banyak ya, ke Prof. Erani. Monggo, Prof. Silakan. Baik, saya kira memang Nusantaronomics juga harus sensitif gender ya. Kita juga baru ingat itu. Jadi ini nanti pembicara dari perempuan harus ada, karena bagian dari keragaman itu. Sebelum kita bicara mengenai sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi terbuka, Nusantaronomics dan lain-lain, saya kira begini, saya ingin mengawali dengan melihat situasi yang terjadi pada level global maupun nasional, di mana pembangunan ekonomi yang dihasilkan selama puluhan tahun itu hasilnya menimbulkan tafsir yang ambigu. Betul, ada peningkatan pendapatan per kapita. Betul, ada penemuan teknologi yang itu mempengaruhi kehidupan, kualitas standar kehidupan. Betul, ada pembangunan gedung-gedung yang menjadi simbol dari modernisasi, sektor-sektor keuangan yang makin atraktif, dan seterusnya. Pertanyaan besarnya adalah, siapa yang menikmati itu semua? Wilayah mana yang mengambil keuntungan dari kemajuan tadi itu? Ongkos apakah yang dikorbankan dari keseluruhan kemajuan tadi itu? Nah, kalau kita ingin menjawab masalah-masalah tadi itu,
maka ambiguitas tadi itu muncul. Barangkali neraca pembangunan tadi itu kalau dijajarkan antara keuntungan dengan kerugian itu bisa jadi akan tidak seimbang, di mana daftar kerugian itu bisa lebih besar ketimbang keuntungan yang diraih oleh kemajuan tadi itu. Kalau kita ingin melakukan perubahan-perubahan mengenai capaian-capaian pembangunan, maka kita harus berani untuk membongkar akarnya tadi itu. Keberanian untuk melakukan kajian dan pembongkaran terhadap akar dari gagasan, konsepsi, maupun teori yang melatari pembangunan dengan segala hasilnya tadi itu yang perlu dilakukan. Dan saya kira kalau kita mau melihat data-data tadi itu, kebutuhan itu kian mendesak dan nyaring dibutuhkan. Kalau kita ingin terus melanggengkan model-model yang semacam ini, saya kira 2045, 2100, tahun 2045, tahun 2100 bisa kita bayangkan bentuk masyarakat dan hasil-hasil yang bisa diperoleh oleh sebagian besar masyarakat tadi itu. Isu kerusakan lingkungan, kemudian diskohesi sosial, ketimpangan ekonomi itu akan menjadi wajah ekonomi global maupun nasional. Makanya kita perlu membangun konsensus baru pembangunan. Kalau kita bicara mengenai Nusantaronomics hari ini itu bagian dari alternatif konsensus yang hendak ditawarkan di bursa gagasan tadi itu. Karena sebuah ide itu memang mesti harus dipertarungkan. Tidak bisa ide sebagus apapun itu berjalan sendiri karena dia tidak punya kaki. Kakinya adalah forum-forum ilmiah, kakinya itu adalah publikasi yang intensif, kakinya adalah mimbar-mimbar yang digerakkan di kelas-kelas, yang itu menjadi sumber keyakinan baru. Nah, oleh karena itu, saya kira ini yang paling penting, konsensus untuk mau melakukan perubahan yang mendasar tadi itu. Nah, saya masuk ke pertanyaan. Bagaimana dengan tawaran mengenai ekonomi Pancasila, ekonomi Nusantara, ekonomi kerakyatan, dan seterusnya. Nah, menurut saya, munculnya diskursus mengenai konsep-konsep ekonomi tadi itu kan buah dari kecemasan pembangunan seperti yang tidak seperti yang diharapkan. Sehingga muncul gagasan alternatif tadi itu. Saya kira ada impitan ya. Ada konsep yang berimpit antara ekonomi Nusantara, ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan atau apapun kita menyebutnya, bahwa kita menyadari beberapa hal pokok, misalnya nilai-nilai itu sesuatu yang sifatnya plural, tidak tunggal. Karena bersumber dari keragaman sosial budaya, etnisitas, dan seterusnya. Kalau kita membangun sistem ekonomi dengan dasar nilai seperti yang dikembangkan di negara lain, entah itu di Asia, di Eropa, maupun di Amerika Serikat misalnya, pasti itu akan sulit untuk bisa berjalan. Satu-satunya kesempatan adalah kita harus menyusun sistem yang memang dasarnya kepada nilai-nilai yang ada di wilayah setempat. Pada
level nasional, nilai-nilai itu bersumber dari setiap sila Pancasila dan banyak ayat-ayat maupun pasal di dalam konstitusi kita. Sila 1 itu kan bunyinya kalau dikonversi ke ekonomi kurang lebih adalah imperatif moral menjadi pandu insentif material. Sila kedua itu bicara mengenai kedudukan manusia mesti di atas faktor produksi. Sila ketiga itu bunyinya adalah mengenai kebutuhan atas penyelenggaraan ekonomi kolektif. Sila keempat itu bicara mengenai yang disebut dengan kerakyatan, kesahajaan, dan kebajikan untuk hajat publik. Dan sila kelima itu pentingnya pembangunan itu identik dengan pemerataan. Nah, hal-hal semacam itu yang harus menjadi konsensus kita. Kalau kemudian pilihan-pilihan kebijakan ekonomi yang kita ambil berpunggungan dengan nilai-nilai yang menjadi konsensus nasional dalam bentuk ideologi negara ataupun konstitusi negara tadi itu, maka dia sudah batal ininya. Contohnya model pertumbuhan, model pembangunan yang orientasinya semata untuk mencapai pertumbuhan, tapi dibaliknya menimbulkan luka ketimpangan, itu jelas bertabrakan dengan sila di dalam Pancasila maupun di dalam konstitusi. Nah, jadi saya ingin mempersingkatnya, kesanggupan kita untuk dengan berani mau memakai nilai-nilai lokal nasional sebagai sumber untuk mendesain kebijakan pembangunan itu menjadi syarat yang paling inti. Pertanyaan berikutnya itu bicara kapan idealnya level kebijakan itu dipertimbangkan dalam struktur masyarakat. Sekarang kita tergantung pada level kebijakan mana hendak kita bicarakan. Kalau misalnya kita bicara mengenai katakanlah kebijakan perpajakan, politik pajak kita, maka kita karena itu berlaku nasional, maka kita harus mengerti bagaimana struktur ekonomi masyarakat. Di dalam struktur ekonomi masyarakat tadi itu misalnya dilihat dari pendapatan, katakanlah 20% itu golongan miskin dan sangat miskin, kemudian sekitar 40% itu masuk dalam kategori aspiring middle class, kemudian yang middle class itu kurang lebih sekitar 17-18%, dan sisanya kurang dari 2% itu kurang lebih adalah masyarakat golongan paling tinggi tadi itu. Nah, kalau kita kan tadi saya mengatakan bahwa struktur masyarakat itu bisa kita lihat dari banyak dimensi, dimensi ekonomi, struktur pendapatan salah satunya. Nah, kalau kita di dalam membuat kebijakan fiskal tadi itu tidak paham dengan struktur pendapatan masyarakat, maka pilihan-pilihan atas jenis pajak mau regresif, mau progresif itu akan bisa salah. Intinya itu. Alih-alih kebijakan pajak nanti itu justru akan memunculkan ketimpangan baru. Contohnya nih, sekarang ini ketimpangan di Indonesia meskipun dalam 5 tahun terakhir ini mulai turun, tapi masih tinggi. Kita lihat misalnya di LPS, itu tabungan dana pihak ketiga itu dikuasai oleh kurang dari 0,03% masyarakat. Nah, aspirasinya adalah sekarang pajak korporasi, pajak badan itu akan diturunkan terus-menerus sampai nanti menjadi 18%. Dari 25, dari 20% menjadi ke 18%. Nah, kalau model ini diteruskan, itu kan abai dengan struktur masyarakat dari sisi pendapatan. Implikasinya apa? Maka struktur pendapatan masyarakat itu akan makin timpang. Kenapa kebijakan semacam itu aspirasi bisa muncul dan kemungkinan besar diadopsi? Karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang tadi menganggap struktur masyarakat given itu yang dominan, sehingga imajinasinya itu lebih kepada peningkatan investasi gitu ya, kepada peningkatan pendapatan per kapita dan seterusnya, tapi melupakan bagaimana struktur masyarakat yang tidak given tadi itu contoh.
Nah, ini bisa kita turunkan ke level kebijakan yang lebih rendah, misalnya pada level provinsi, bahkan sampai pada level desa, tergantung. Tapi intinya adalah bahwa masing-masing kebijakan tadi itu tidak boleh kedap dari struktur masyarakat, dari sekian banyak dimensi tadi itu, bukan hanya ekonomi, tergantung kebijakannya. Bisa dimensi politiknya, itu misalnya struktur kekuasaan di masing-masing masyarakat kan berbeda-beda ininya itu. Jadi kalau di Sulawesi Selatan, misalnya dengan di Jawa Timur, struktur kekuasaan yang ada di masing-masing wilayah itu berbeda, dan itu akan mempengaruhi setiap kebijakan. Misalnya kenapa APBD itu atau APBN sulit untuk menjadi instrumen pemerataan. Karena kebutuhan anggaran lebih banyak seharusnya dibawa ke Indonesia bagian timur, tapi jumlah anggota DPR-nya sebagian besar dari wilayah Indonesia bagian barat. Tugas anggota parlemen adalah memenuhi konstituensi. Sehingga mereka pasti akan memperjuangkan kepentingan wilayahnya atau konstituensinya. Nah, pada saat situasi yang semacam itu tidak mungkin kebijakan anggaran itu akan memiliki korelasi dengan percepatan pembangunan di Indonesia bagian timur. Itulah struktur kekuasaan. Nah, itu semua harus masuk di dalam pertimbangan-pertimbangan di dalam merumuskan keputusan. Jadi kurang lebih itu ya, kalau tadi menyangkut pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Ya, Mas Alfian. Siap. Makasih Prof atas jawabannya dan komentarnya ya. Selanjutnya saya menuju ke Pak Fahru. Silakan Pak. Oke, baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya, tapi saya kalau ditaruh di belakang setelah Prof. Erani ya, jadi saya sangat sulit menjawabnya begitu ya. Karena Prof. Erani sudah menjawab semua. Tapi begini, saya coba menjawab ya. Jadi tadi pertanyaannya banyak gitu ya. Mungkin saya tidak menjawab satu persatu, tetapi saya akan menyinggung beberapa yang mungkin bersinggungan begitu ya. Jadi kalau terkait dengan ekonomi Pancasila, ekonomi Nusantara atau ekonomi terbuka ya. Jadi mana yang lebih bisa memberikan solusi, memberikan apa ya, percepatan kepada pertumbuhan, maka mungkin ya kita harus, kalau menurut saya, melihat bahwa adanya sistem ekonomi tersebut gitu ya, Pancasila, Nusantara, dan terbuka itu adalah, pertama-tama mungkin kita harus pisahkan Pancasila, Nusantara, dan terbuka ya. Jadi yang pertama mungkin itu lebih kepada ada identitas nasional begitu, Pancasila, Nusantara. Tetapi kalau yang terbuka gitu ya, apakah ekonomi Indonesia itu harus terbuka, maka itu suatu bentuk implementasi atau kebijakan ya, atau operasionalisasi dalam sebuah teori ekonomi gitu. Apakah ekonomi itu harus terbuka atau tidak terbuka, bentuk terbukanya seperti apa begitu. Dan itu pasti akan dua-duanya bisa dikaitkan dengan yang pertama itu identitas ya, dengan identitas, apakah identitas itu diperlukan, lalu pertanyaannya apakah identitas itu juga bisa diturunkan menjadi menjadi suatu kerangka operasional ya, mekanisme operasional ya, itu juga memungkinkan begitu ya. Nah, tetapi memang kalau kita lihat kendalanya misalnya seringkali itu tidak bisa diturunkan ke dalam ekonomi mekanisme yang lebih operasional begitu kan. Ya misalnya dimodelkan atau di ekonometrikan, misalnya dikuantifikasikan, misalnya untuk menjelaskan
realitas. Tetapi saya rasa itu jelas pertama-tama adalah diperlukan sebagai sebuah adanya nilai ya, identitas. Tadi Prof. Erani menyebut juga soal tentang identitas ya. Jadi ada nilai di situ, ada value di situ ya, yang bisa berbeda dengan value yang ada di Cina, yang value yang ada di Eropa misalnya. Dan ekonomi di Eropa juga itu dan di Amerika itu kan berangkat dari value juga, misalnya ada freedom atau kesetaraan gitu ya, atau persaudaraan. Kalau di Prancis itu ada liberté, égalité, fraternité gitu. Itu kan juga sebuah adalah sebuah value gitu ya, yang diperlukan untuk apa namanya, untuk yang diperlukan untuk sebelum mengabstraksi atau mengagregasi yang berangkat juga, yang berasal dari nilai-nilai yang ada di daerah tersebut, lokal gitu tersebut gitu ya. Nah, jadi itu yang terkait dengan ekonomi Pancasila dan Nusantara. Lalu yang juga tidak bisa dipisahkan dari yang ketiga, yaitu bagaimana, apakah harus terbuka atau tidak terbuka. Nah, itu adalah sebuah apa namanya, tantangan juga ya, apakah terbuka atau tidak terbuka. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi secara global sekarang, rasanya sulit untuk tidak terbuka gitu, untuk apa namanya, tidak terintegrasi secara internasional, sehingga integrasi internasional itu diperlukan dan keterbukaan itu diperlukan gitu kan. Tetapi kalau kita melihat apa yang ada di Perancis, misalnya negara-negara dia maju, dia terbuka, tetapi dia bisa juga tertutup begitu ya. Jadi misalnya ada banyak restriksi begitu ya untuk di dalam bidang perdagangan misalnya, sehingga dia terbuka, dia protektif ya, dia protektif, tetapi dia bukan isolasionis gitu. Jadi kita harus membedakan antara proteksionisme dan isolasionisme gitu ya. Jadi kita terbuka tapi tetap protektif tapi tidak, bukan terisolasi dari dunia begitu. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi tidak ada masalah dengan keterbukaan gitu ya, dan juga dikaitkan tadi dengan pertanyaan bahwa apakah yang sekarang yang sudah ada penerapan dari pemerintah dan jajaran-jajarannya itu apa namanya, sudah sudah mengadopsi, kalau saya nggak salah pertanyaannya ya, sudah mengadopsi indikator ekonomi heterodoks misalnya. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya apa yang diupayakan sekarang dengan membangun industrialisasi pedesaan dan sebagainya, itu kan sebenarnya bagian dari apa yang berada di dalam kerangka pemikiran framework dari ekonomi heterodoks itu gitu ya. Meskipun kalau kita lihat sekarang di mana lalu gap-nya gitu ya. Jadi di gap-nya itu kalau saya melihat gap-nya itu masih ada gap pada level, ya meskipun di banyak level itu masih terlihat banyak gap, tetapi saya rasa yang paling yang paling signifikan adalah level makro ya. Jadi makronya itu belum heterodoks gitu. Jadi mungkin saya menyampaikan juga bahwa heterodoks pun membahas soal ekonomi makro begitu ya, sehingga ada makro heterodoks misalnya kan. Nah tadi apa namanya, di mana di situ diatur organisasi produksinya seperti apa, dan kalau kita bisa melihat organisasi produksi yang ada di daerah-daerah itu, nah bagaimana tadi juga disampaikan oleh Prof. Erani, organisasi produksi di daerah itu kalau yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu, ya pemerintah tidak usah campur tangan gitu, biarkan saja, tetapi mungkin harus didorong agar mencapai scale of economy misalnya menjadi lebih masif misalnya. Nah, itu diperlukan, mungkin bisa diperlukan suatu tadi yang seperti saya sampaikan, modeling ekonomi Nusantaranomics atau Nusantaranomics gitu, agar bisa didorong mencapai skala ekonomi begitu.
Nah, jadi saya rasa ini masih banyak ya, masih sangat banyak yang bisa dilakukan dan kalau bisa dilakukan secara kolaboratif akan sangat saya rasa akan sangat menarik begitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Fahrul atas komentarnya, tanggapannya. Selanjutnya Prof. Arya Hadi Darmawan. Silakan Prof. Ya, saya menjawab satu pertanyaan tadi dari Pak Iwan ya, tentang bagaimana sih contohnya ya konsekuensialisme kemudian mendorong ke agregasi ya. Contohnya banyak sekali sebetulnya. Setiap kebijakan itu sesungguhnya orientasinya agregasi ya, bukan individu. Karena kalau tadi kita bicara pemuasan individu, kemudian kita akan melupakan pemerataan tadi yang sudah di-highlight oleh Pak Prof. Erani. Dan contoh paling mudah itu PPKM inilah ya. Betapa kita kepuasan dan pleasure individu ini kan kita dikekang sehabis-habisnya. Kita semua ini di rumah ya. Saya kira ini semua di rumah. Saya pun ini di rumah ya. Duduk hampir 12 jam sehari melayani Zoom, tidak ada yang nyaman selama 2 tahun ini. Tetapi itu sesungguhnya instrumen dari kebijakan untuk mencapai sebuah the good for the collectivity gitu. Karena apa? Harapannya nanti setelah semua terkendali COVID itu, kita secara kolektivitas akan bisa kembali bersama-sama, kumpul-kumpul, makan-makan, kuliah bersama-sama di kelas dan sebagainya. Jadi contohnya seperti itu ya. Di dalam kegiatan aktivitas ekonomi juga sangat banyak ya. Kita sering direstriksi tadi secara individu, tapi sesungguhnya tujuannya untuk kepentingan secara umum. Gitu kira-kira lah rumusannya. Saya kira moral itu ini sebetulnya bagian dari moralitas tentang kebersamaan atau social capital yang tadi dijelaskan oleh Prof. Erani ya. Jadi kita ini hidup di dalam ekonomi yang tidak sangat individualistik ya. Jadi ini sebetulnya kritiknya kalau dalam teori ekonomi ini kritik terhadap teori ekonomi neoklasikal ya, yang mengatakan bahwa antara pasar dan individu itu negara tidak boleh masuk di antaranya. Jadi persaingan biarkan individu-individu itu jatuh bangun bersaing sesamanya. Di dalam teorinya Milton Friedman kan begitu ya, di zaman Presiden Ronald Reagan dan Perdana Menteri Margaret Thatcher itu ekonomi dunia waktu itu sangat dipacu di dalam persaingan yang luar biasa. Kemudian pelan-pelan terjawab oleh ekonominya Obama kan gitu ya, bahwa negara harus masuk, social security system harus dijamin oleh negara dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba diganti oleh Presiden Trump, kemudian kembali lagi ke semula gitu. Lalu sekarang dijawab oleh Joe Biden. Jadi ini kalau kita melihat perjalanan Amerika itu mirip-mirip dialektika antara good for the collectivity dan good for the individu, saling berkontestasi gitu. Indonesia sesungguhnya dengan Pancasila tadi sudah dijelaskan bahwa terutama dengan sila kedua dan sila ketiga itu kita itu collectivity sebetulnya bahkan basis ekonomi kita juga koperasi kan gitu. Kita bukan basis ekonomi yang private liberalism atau menang-menangan sendiri gitu. Negara mengatur ya sehingga kemudian ada subsidi ya. Ada kalau di Indonesia ini salah satu golongan lemah yang dibela itu adalah student ya. Student itu ya mahasiswa termasuk pelajar SD, SMP, SMA sampai S1, S2, S3 itu kan disubsidi habis oleh pemerintah. Dalam arti mereka bayar SPP tapi SPP-nya kan kecil sekali sebetulnya dibandingkan unit cost yang dia dapatkan untuk menjalankan pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional itu. Jadi itu adalah bagian dari
model-model good for the collectivity, good for the collectivity. Jadi ini agregasi itu menjadi moral, agregasi itu menjadi penting sekali di negara ini sebetulnya daripada moral individual. Saya kira itu, dan saya kira sistem ekonomi juga harus ke arah sana. Terima kasih, Mas Alvin. Baik, terima kasih Prof. Arya. Ini pemaparannya juga luar biasa, Bapak Ibu semua, dan kita menyaksikan sekaligus juga berdialog ya dengan sangat fruitful gitu ya, insightful, banyak ide-ide baru, banyak gagasan-gagasan baru, banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan dari diskusi ini. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin masing-masing bicara memberikan closing statement terkait dengan tema kita pada hari ini, tantangan dan prospek Nusantaronomics dalam pembangunan Indonesia. Kira-kira seperti apa gitu, singkat saja. Monggo dari Pak Fahru. Ini saya kasih kesempatan pertama sekarang, Pak. Yang pertama juga susah ternyata, Pak. Jadi ya mungkin dari saya closing statement ya. Jadi Nusantaronomics ini pertama-tama diperlukan gitu ya, dan tetapi ya bagaimana bisa dikemas menjadi lebih menarik begitu ya, lebih aktual, lebih update gitu ya, sehingga dan juga dengan dan itu bisa dilakukan sebenarnya dengan menggunakan tools-tools ekonomi yang sudah semakin menarik gitu, dan untuk memperlihatkan indikator-indikator yang berbeda dari yang mainstream. Mungkin itu dari saya, sambil juga secara empiris itu mendata begitu ya, mendata di daerah-daerah gitu, organisasi-organisasi produksi yang kemudian bisa kemudian dikembangkan. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahru. Selanjutnya Prof. Arya. Oh, sekarang kedua ya? Ya, sekarang kedua, Pak. Biar gantian gitu. Nanti ya. Prof. Erani yang ketiga. Ya, baik. Saya kira begini, Nusantaronomics ini kita tidak berada di ruang biner bahwa jika ini maka itu tidak, jika ini maka itu dimatikan. Enggak gitu ya saya kira. Tadi kita ini berada di ruang yang sudah begitu terintegrasi, dan enggak mungkin kita kemudian menggantikan ekonomi formal yang begitu sudah terintegrasi itu ya. Yang penting tadi keadilan ekonomi itu yang kita perjuangkan. Jadi ini kan dialektika antara globalisme versus lokalisme sebetulnya. Nah, kemudian ada yang mengatakan, oke, kalau gitu kawinkan saja jadi globalisme, jadi global yang lokal. Ini kayak mbok brek, ayam goreng mbok brek melawan Kentucky Fried Chicken kan gitu ya. Siapa yang menang gitu. Menurut saya sih tidak menang-menangan lah. Biar aja Kentucky Fried Chicken tetap jalan, McDonald tetap jalan ya, kemudian Hoka-Hoka Pinto tetap jalan, Pizza Hut tetap jalan gitu. Tapi ya tadi bebek selamat ya silakan tetap hidup gitu ya, kemudian Mbok Brek tetap hidup ya, dan seterusnya lah. Jadi artinya pluralistik lah sistem ekonomi ini, dan tadi menghindari ruang biner, dan yang perlu adalah dialog. Saya selalu mengatakan begini. Ekonomi itu juga perlu deliberatif. Jadi bukan liberatif ya, deliberatif. Jadi ada dialog, ada kesepakatan, di mana ketika seperti mobil itu ketika terlalu kencang ya kita rem lah gitu. Jadi itu saya kira poinnya. Terima kasih. Masih mute? Oh sorry, masih mute, sorry. Terima kasih Prof. Arya. Selanjutnya Prof. Erani, silakan. Singkat saja, pertama, tugas penting dari intelektual itu adalah selalu mau menghancurkan keyakinan-keyakinan lama untuk memperoleh kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Oleh karenanya, kemapanan itu harus terus dipertanyakan, dan itu butuh keberanian. Acara pada sore hari ini saya kira bagian dari tugas intelektual, saya kira bahwa capaian-capaian dan pemapanan hal-hal yang kita yakini benar itu
perlu ditelaah terus-menerus. Yang kedua, kita meyakini bahwa masing-masing negara, kemudian wilayah maupun komunitas itu punya nilai-nilai yang menjadi konsensus dasar mereka hidup bersama. Nah, itu menjadi bagian inti dari cara pengaturan untuk hidup bersama tadi itu, termasuk dalam hal ini adalah kebijakan pembangunan. Yang ketiga, pembangunan itu harus dipahami secara lebih utuh, tidak sempit. Selama ini kalau kita bicara mengenai pembangunan, selalu imajinasinya adalah pembangunan ekonomi. Dan yang dimaksud pembangunan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, saya kira kita sudah bergerak menyimpang terlalu jauh. Waktunya kita mendudukkan pembangunan itu dalam pengertian yang hakiki, seperti yang kita mengerti bersama selama ini. Itu aja Mas Alfian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Erani, penutup yang luar biasa ini. Jadi diskusi yang sangat luar biasa, kita menikmati sekali perdebatan-perdebatan baik itu secara ideologis, kemudian teoritis, dan kemudian juga perdebatan empiris ya pada kesempatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya pikir saya tidak perlu menyimpulkan karena banyak sekali poin yang kita dapat dan banyak sekali pokok-pokok pikiran yang kita dapatkan dari diskusi pada kesempatan sore hari ini. Dan saya ingin menutupnya dengan pantun, buah naga, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Nah, cukup sekian, terima kasih, sampai ketemu di kemudian hari. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Erani.